ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جماعة برحمة الله تعالى رمضان berlalu dan kita sudah 10 hari 11 dari berlalunya Ramadan. Tidak terasa. Nanti begitu juga sudah mendekati hari raya haji, Idul Adha. Terus waktu ini begitu cepat berputar. Rasanya kita pun hampir tidak sanggup untuk berlari menandinginya. Sehingga yang beruntung adalah orang yang melaksanakan ibadah dan memetik hasil dari ibadah. Sebulan namanya kita menempa diri. Yang ditempa itu pertama keimanan, yang kedua mental, yang ketiga spiritual. Paling tidak ada 3 hal ini. Yang pertama menempa keimanan. Orang berpuasa itu yang pertama mereka adalah punya orang yang memiliki bekal keimanan dan juga memompa imannya semakin kuat. Sehingga setelah Ramadan keyakinan mereka kepada Allah, ketauhidan mereka kepada Allah semakin hebat. Keyakinan mereka kepada wahyu Allah Al-Quran semakin tinggi. Maka ini adalah merupakan hasil yang dipetik dalam hal keyakinan kepada Allah, semakin menegaskan tauhidnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan kamu persekutukan Dia dengan segala sesuatu apapun. Orang beriman di dalam Ramadan betul-betul menguatkan keimanannya dan hanya yakin kepada Allah, tidak yakin kepada kekuatan lain, apalagi kekuatan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Alladzi la yanfa' wa la yadur. Orang beriman hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah. Kemudian begitu juga yakin kepada kitab yang Allah turunkan dan menjadikan kitab itu sebagai pedoman hidup mereka. Zalikal kitab la raiba fihi. Dan memang Ramadan itu adalah simbol dari bulan Al-Quran. Jadi yang paling menonjol di dalam Ramadan itu adalah Quran. Setiap orang harus menimba dari Al-Quran itu hidayah. Kalau dia tidak berhasil menimba hidayah dalam Ramadan, kapan lagi dia akan menimba hidayah? Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Orang mengorbankan waktunya, orang menghabiskan umurnya untuk mempelajari, membaca, mentadabbur Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala menceritakan atau menegaskan tentang Al-Quran itu dalam banyak ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitab-kitab yang ada di tengah manusia ini semuanya kitab yang penuh dengan keraguan. Mungkin saja si penulisnya tidak yakin akan apa yang ditulisnya. Mungkin hari ini ditulisnya, besok diralatnya. Tetapi namanya Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan, dan dia benar menjadi petunjuk. Allah lagi berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kamu ke jalan yang benar. Jadi jangan ada yang meragukan Al-Quran.
Apakah cocok Al-Quran itu dipakai untuk zaman tertentu? Ini adalah pertanyaan orang-orang kafir dan orang munafik. Orang mukmin mengatakan Al-Quran itu cocok untuk semua zaman, asalkan manusianya mau diatur oleh Al-Quran. Bukan mereka menundukkan Al-Quran kepada budayanya, menundukkan Al-Quran kepada adat istiadatnya, tetapi justru tradisi mereka lah yang harus mengacu kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, bukan menjadikan otak manusia, pikiran filosof, peradaban masyarakat tertentu sebagai sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum mereka adalah Al-Quranul Karim. Begitulah kehidupan orang beriman. Dan ini semuanya di dalam Ramadan kita rasakan itu semua. Bagaimana seorang berinteraksi dengan Al-Quran dengan penuh hati yang bersih, menerima hidayah. Orang-orang mukmin ketika baca Al-Quran, dia merasakan, dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca titah Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah bertitah, bagaimana manusia yang menjadi hamba siap mendengar dan mengamalkan. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar titahmu ya Allah dan kami patuhi. Begitulah sikap orang beriman. Kemudian di dalam Ramadan itu pembentukan mental, dan ini sering disebut dengan bulan tarbiyah. Betul-betul mental kita itu ditempa. Jadi lahirlah manusia yang boleh kita sebut bermental mulia, bermental bersih, di mana mental ini mencakup kejujuran, amanah, istiqamah, adil, tidak menyakiti orang. Inilah sifat-sifat yang akan lahir dari orang-orang yang berkuasa, dan jauh dari sifat-sifat manusia yang buruk, yang dalam bahasa agamanya disebut munafiqun. Menjauhi ciri-ciri munafik. Ayatul munafiq salah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanda munafik itu 3, paling tidak 3. Satu riwayat menyebutkan ada 4. Yang pertama, kalau berbicara bohong. Jadi orang mukmin tidak tahu berbohong. Dia apa yang dia tahu informasinya itulah yang dia sampaikan. Dia tidak bisa ngakal-ngakali. Tidak haddatsan kadzab. Orang munafik itu kalau sudah berbicara, mulutnya lebih manis dari sikapnya. Suka berbohong, memutar balik fakta. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji apa saja, baik itu janji yang sifatnya pribadi atau janji-janji publik, kalau dia berjanji, dia tidak akan menyalahi. Dia akan berjalan sesuai dengan janjinya, beresiko atau tidak beresiko. Wa idza tumina khan. Ciri orang munafik, kalau diberikan amanah, bukan bertindak sesuai dengan amanah, tetapi menyalahi amanah. Arti menyalahi amanah ini apa? Tidak bekerja sesuai dengan tugas yang dibuatkan kepadanya. Yang ditugaskan, yang diamanahkan A, yang dia kerjakan B. Itulah yang dikatakan khianat terhadap amanah. Atau begitu juga masuk di dalamnya sikap curang. Curang apabila dalam hadis dikatakan, apabila sifat-sifat ini 3-3-nya atau 4-4-nya, wa idza khasama ghadar, kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, dia akan memusuhi orang itu sampai ke ujung-ujungnya.
Jadi apabila 4 sifat ini seluruhnya ada pada seorang muslim, dia suka berbohong, dia suka ingkar janji, dia berkhianat, tidak mengerjakan amanah, dan dia suka bermusuhan, maka kata Nabi, dia itu munafik tulen, karena munafiqan khalisan. Dan apabila ada satu khislah dari 4 ciri munafik itu, maka dia sebenarnya juga seorang munafik walaupun tidak full kemunafikannya, sampai dia betul-betul menanggalkan sifat munafik itu dari dirinya. Jadi orang yang berpuasa sudah biasa melatih mental jujur, amanah, tidak zalim, tidak curang, tidak menarik di atas penderitaan orang. Itu adalah watak orang-orang yang lahir dari Ramadan. Kemudian begitu juga spiritualitas yang tinggi, ruhiyah. Karena di dalam Ramadan ibadah itu nikmat, tidak terasa, perut kosong, kemudian malam disuruh berdiri lagi, tengah malam tambah lagi, tetapi orang tidak mengeluh. Ada apa? Kalau itu dilakukan di luar Ramadan, apakah kuat? Mungkin belum tentu kuat. Tapi kenapa bisa hebat seperti itu? Nah, itulah rahasianya Ramadan. Energi yang tidak bisa dibayangkan keluar di dalam Ramadan. Bagaimana orang yang tidak makan, tidak minum belasan jam bisa beraktivitas, malamnya masih bisa berdiri lama. Jadi tidak masuk dalam hitungan orang-orang munafik, orang-orang kafir, tetapi bisa dan terjadi dialami oleh orang-orang beriman. Kenapa? Kerinduan mereka kepada Allah sangat tinggi. Motivasi iman, kerinduan kepada akhirat. Inilah yang membuat mereka lupa akan lelahnya di siang hari, laparnya di siang hari. Pada malam hari masih mereka bisa bertahan untuk berdiri di hadapan Allah, bahkan menikmati. Soal menikmati tilawah ini memang orang bertingkat-tingkat. Ada masjid yang bacaannya itu setiap rakaat cuma 2-3 ayat, imamnya rukuk. Bahkan kadang 2 ayat sudah rukuk. Tetapi ada masjid-masjid yang 1 halaman penuh rukuk. Bahkan ada masjid yang punya target 1 malam 1 juz, lebih hebat lagi. Tetapi jemaahnya tidak ada yang mengeluh. Ada apa? Itulah kenikmatan dalam beribadah. Apabila manusia telah melihat akhirat itu, menempatkannya di depan matanya, dia tidak terasa capek. Kata orang capek, dia bilang nikmat. Inilah kehebatan orang-orang yang sudah hatinya itu bersih, bening, jernih, tidak tahu lapar, tidak tahu capek. Dia menikmati ini. Apalagi ketika masuk 10 hari yang terakhir, Masya Allah. Sebagaimana dicontohkan oleh nabinya, jauh dari dunia, jauh dari belanja barang untuk dibawa pulang, sibuk dengan pengangkutan, sibuk macet di jalan. Orang-orang yang menikmati ibadah jauh dari semuanya itu, karena itu adalah urusan-urusan dunia. Bermacet-macet di tol, bepergian, karena mereka menyibukkan dirinya dengan zikrullah, beribadah, menikmati sesuatu yang mahal yang tidak didapatkan kapan lagi. Begitulah Nabi mereka mengajari mereka untuk bertekad dalam 10 hari terakhir. Mereka keluar dari Ramadan dalam keadaan teduh, tenang, hati yang bersih, mental yang sudah terbina, keimanan kepada Allah yang sudah kuat, meyakini apa yang datang dari Allah itu satu-satunya yang benar. Yang berbeda dengan Al-Quran pasti salah. Beginilah
sosok orang beriman. Mudah-mudahan kriteria ataupun sifat-sifat ini ada pada diri semua kita. Alhamdulillah wa sallallahu Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أيها الأخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من تقوى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di dalam Al-Quran Karim ayat-ayat banyak berkaitan dengan sifat orang bertakwa yang sering juga dikaitkan dengan sifat takwa mengenai orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun. Maka di dalam ayat umpamanya di dalam surah Al-Imran Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa saja orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah dan senang, kemudian mereka menahan marahnya, memaafkan manusia, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, artinya perbuatan-perbuatan mulia. Sebagai produk dari Ramadan, menahan marah karena terbiasa di dalam Ramadan itu mengendalikan emosi, kemudian memaafkan orang, inilah sifat ihsan. Kemudian peduli terhadap kesusahan orang, berinfak dalam keadaan susah dan senang. Nah, di dalam Ramadan ini, walaupun tidak langsung di hadapan kita, saudara-saudara kita banyak yang dibunuh oleh Yahudi, pemerintah Yahudi. Tidak bisa dihitung jumlah mereka. Meninggal dalam satu hari sekian banyak, bombardir. Dan dunia hanya diam menonton. Jadi kalau melihat keadaan ini, setiap muslim pasti akan merasakan ada apa? Kenapa sampai begini? Orang-orang kafir memperlakukan orang-orang beriman. Dia tinggal di negerinya. Mereka Yahudi datang menjajah, mengokupasi daerahnya, mengusir penduduknya, bahkan ingin mengosongkan daerahnya supaya mereka mudah menghancurkannya dengan mendorong negara-negara Arab dan negara Muslim, ayo silakan tampung ini saudara-saudara kalian ini supaya mudah menghancurkan Palestina itu. Kenapa sampai sebegitu kejamnya? Ini semua yang merupakan syarat bahwa kaum muslimin memang telah meninggalkan kitab sucinya. Mereka telah meninggalkan Al-Quran. Kalau mereka hidup di bawah Al-Quran, tidak akan mungkin berani orang kafir menghinakan seorang muslim. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tidak pernah terjadi dalam sejarah satu orang muslim dihinakan. Jangankan satu bangsa, bangsa Palestina dihinakan. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kapanpun kita mencari itu tidak akan ketemu. Bahkan di dalam sejarah, satu aja seorang muslim di zaman Nabi, muslimah, diperlakukan secara tidak layak. Rasulullah mengumumkan perang. Itu namanya perang Bani Khainuqa. Gara-garanya sepele saja, seorang muslimah dihinakan oleh Yahudi, pemuda Yahudi. Ujungnya Rasulullah mengatakan perang. Sehingga itulah yang membuat kaum Yahudi takut kepada kaum beriman. Tetapi ketika semangat perlawanan itu sudah hilang dan masing-masing disibukkan oleh kesenangan dunia, masing-masing bangsa disibukkan dengan persoalannya sendiri-sendiri dan kesenangan-kesenangan dirinya sendiri, maka dia pasti akan lupa dengan nasib saudara.
mereka dibunuh, dibantai, genosid. Tidak ada negara yang bangkit mengatakan kami siap membela kamu dengan senjata. Tidak ada yang berani mengatakan. Bahkan yang pura-pura tidak tahu, tutup mulut. Itulah yang terjadi pada tubuh kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Allah mentakdirkan orang-orang manusia ini dihilangkan Allah dari muka bumi karena tidak bisa membela saudaranya. Hal itu mungkin saja terjadi karena kamu sudah tidak lagi mampu memerankan sebagai umat Nabi Muhammad yang berwibawa. Oleh karenanya, mari sama-sama kita sadari kondisi kita, dan demikian juga kembalilah kita kepada Al-Quran Karim sebagai sumber hukum. Satu-satunya pedoman di dalam hidup. Allah akan mengembalikan kepercayaan kepada kita. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu 'ala sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'id. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya laka fiha ridwan wa lana fiha salatun qadaytah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.